Haleluya. Kita memastikan bahwa kita adalah angkatan yang terpilih di akhir zaman. Amin. Haleluya. Kita memastikan dengan pasti bahwa Tuhan sudah menentukan dan memilih kita dan mengadopsi kita sebelum dasar dunia ada. Bahwa kita lah mempelai wanita, anak-anak Wali yang selalu melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Kita pastikan lewat pekerjaan kita sehari-hari, sifat dan karakter kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Bila kita sudah melihat diri kita dan perjalanan kita bahwa semua itu pasti sesuai dengan firman Tuhan, dan kita melihat bahwa benar-benar kita adalah anak Tuhan di akhir zaman, kita akan percaya. Apabila Kristus datang kedua kali untuk menjemput mempelai wanita, setiap orang percaya, kita pastikan bahwa kita akan diubahkan sekejap mata. Dan akan terjadi kebangkitan bagi orang-orang yang percaya, yang mati dalam Kristus. Haleluya. Sesuai dengan pola kerja kita, bahwa kita benar-benar bekerja di dalam ladangnya Tuhan untuk merawat, menyiram, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Tuhan, ada yang menyiram, ada yang merawat dan menjaga, dan lain sebagainya. Tentu bahwa kita akan membangun tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Karena sang kepala tidak akan bisa semangat dan siap berjuang kalau tanpa ada orang yang percaya di bumi untuk mendukung dia dan memberikan dukungan yang pasti. Karena seorang kepala harus memiliki tubuh yang kuat. Kaki, tangan harus bergerak dengan kuat, memastikan bahwa tangan dan kaki siap bertempur. Karena kepala selalu mengontrol dan memerintahkan untuk kaki bergerak dan tangan bergerak. Itulah sebabnya dipastikan bahwa setiap orang percaya di setiap zaman, mereka adalah laskar-laskar Kristus yang siap berjuang. Sekalipun ada aniaya, sakit, penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya, semua itu adalah rencana Tuhan dan programnya Tuhan untuk menempa setiap orang percaya lewat pukulan, pencobaan, rintangan, dan lain sebagainya. Untuk menempa selalu dipukul seperti emas. Emas harus dipukul, dan dimasukkan ke tungku perapian, dibakar lalu dipukul. Dalam arti untuk supaya terbuang apa yang bercampur dalam emas tersebut, supaya dipisahkan, pemisahan total dari ketidakpercayaan, sehingga pantulan daripada emas tersebut bisa memberikan cahaya kepada si penempa tersebut bahwa benar-benar dia adalah emas yang murni. Kita adalah mempelai wanita emas yang murni yang sedang berada di muka bumi, berjalan-jalan bekerja untuk melakukan kehendaknya. Tidak ada pekerjaan yang lain selain daripada kehendaknya Allah yang kita kerjakan sesuai dengan programnya. Apakah kita pernah bersalah berbuat dosa? Rasul Paulus melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika Kristus menempah dia, menampakkan kepadanya adalah tiang api dirinya sendiri kepada Rasul Paulus, sehingga hidupnya diubahkan dengan sekejap mata. Semua ditinggalkan, kejahatan, dosa dan kesalahannya semua ditinggalkan. Tradisi adat istiadat dan lain sebagainya semua ditinggalkan. Semuanya dianggap sampah. Oleh karena mengikut Kristus, sehingga dia pun menjadi tawanan Kristus. Haleluya. Dia menjadi tawanan Kristus, sehingga dia pun tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada, sesuai dengan Efesus 4. Efesus 1 ayat 4. Dia sudah dipredestinasi, dia sudah diadopsi, dia sudah ditentukan. Seperti itulah setiap orang percaya di setiap zaman. Dari zaman dulu, bahkan di ketujuh zaman gereja. Karena akhir zaman ini adalah zaman Laodikia.
yang suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas. Tetapi kita sebagai anak Raja Wali selalu dilatih oleh Roh setiap hari untuk supaya kita bisa mengepakkan sayap kita sampai terbang tinggi ke jauh sana. Haleluya. Sehingga mata kita pun yang tajam mampu melihat segala sesuatu zaman apa yang sedang berlangsung, yang sedang kita hidupi di zaman ini. Kita mengetahui karena pikiran kita bukan lagi pikiran dunia, tetapi Kristus mengubah pikiran kita. Itulah sebabnya kalau kita menentukan, ya, kalau Tuhan sudah menentukan sesuai dengan firman-Nya, karena kita mau menerima firman pada zamannya, kita melihat sudah di mana perjalanan kita. Kita berlari dengan keras, berusaha, bekerja keras untuk sehari-hari, untuk melampaui sebagaimana bunga bakung yang tumbuh di lembah, ya, di mana ada lumpur di sana, di mana ada rawa, di mana ada sampah, di mana ada segala sesuatu mengandung, ya, bau busuk, lumpur, berawa dan lain sebagainya. Dan airnya pun yang ada di sana tidak akan bisa diminum. Dari sanalah tumbuh bunga bakung. Haleluya. Kenapa dipercontohkan bahwa Kristus adalah bunga bakung? Dia melampaui semuanya. Kepahitan, penderitaan, sehingga dia pun disalibkan, dianiaya dan lain sebagainya. Seperti itulah perjuangan Kristus. Sehingga dia memantulkan, mengeluarkan bunganya yang harum, yang indah, dipandang oleh siapapun. Sehingga lebah, ya, dan tahu dan lain sebagainya datang untuk menikmati madu tersebut. Ya, keluar daripada bunga tersebut. Seperti itulah setiap orang menikmati kasih daripada Kristus. Tetapi kita lihat, bukan semua, ya, bukan semua yang berdatangan kepada bunga bakung tersebut dapat menikmati madunya, dapat menikmati manisannya. Hanya mempelai wanita yang siap berjuang keras untuk melawan dunia ini, merekalah yang akan layak menjadi anak-anak Kristus. Haleluya. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan demikian. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus berkata, jikalau tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam surga daripada utuh kedua tanganmu tapi tercampak ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Haleluya. Lebih bagus mempunyai tangan yang kudus, asal pasti masuk, ya, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita melihat betapa buruknya sekarang zaman ini. Pergi ke gereja hanya mengisi absen, bernyanyi, ya, berdoa, itu sudah cukup. Dia tidak melihat dan tidak bisa melihat dan memastikan bahwa dirinya adalah seorang Kristen yang sejati, yang benar-benar taat kepada firman Allah. Haleluya. Sama halnya dengan anak sekolah. Pergi ke sekolah hanya mengisi absen. Tidak mau tahu itu mau pelajaran apa. Dia tidak, ketika dia sudah tamat dari SMA atau dari SMP, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sana. Dia cukup membaca dan menulis. Haleluya. Sehingga upahnya pun tidak ada yang dia terima dari hasil sekolahnya, dari gurunya atau dari pemerintah. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar bisa membaca dan menulis. Hanya sama juga dengan pekerjaan-pekerjaan. Berjeri lelah, ya, mencucurkan keringat, berpeluh dan lain sebagainya. Tetapi tidak menghasilkan dan tidak mendapatkan hasil dari pekerjaan kita.
Hal yang sama juga kalau hanya pergi sekedar ke gereja, ya, mendengar firman, bernyanyi, berdoa, yang penting ke gereja, dilihat orang. Ketika firman bertanya di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4, apakah tandanya bahwa kamu mengenal Kristus? Tandanya bahwa setiap orang yang mengenal Kristus, dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sendiri. Haleluya. Dia akan melakukan perintahnya. Janganlah kamu berkata bahwa kamu mengenal Kristus, padahal kamu tidak menuruti perintah-perintahnya. Jikalau kamu berkata bahwa kamu mengenal Kristus, padahal kamu tidak taat dan tidak menuruti perintah-perintahnya, kamu adalah seorang pendusta dan di dalam kamu tidak ada kebenaran. Haleluya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapakku di surga. Untuk menggenapkan bahwa karena sangat sempit dan jalan kepada kerajaan surga. Karena sesat dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Haleluya. Untuk mengenakan Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Karena mereka tidak percaya di Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Orang tidak percaya bahwa Kristus di zamannya Rasul Paulus, Kristus yang sama juga di akhir zaman. Sehingga orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tidak percaya bahwa mujizat akan nyata. Roh Kudus akan datang untuk melawan setiap orang percaya. Mereka tidak percaya. Itulah sebabnya mereka semena-mena untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ditanya bagaimanakah kamu supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga, itu dia akan bisa dijawab kalau memang dia adalah asal Kristen saja. Hal yang sama juga di sekolah, seperti yang saya katakan tadi. Kalau guru membuat sesuatu pertanyaan kepada muridnya, padahal mereka sudah pernah bahas dan ada juga diberikan suatu buku bahwa sudah dipastikan bahwa ada di dalam buku tersebut mata pelajaran tersebut. Ketika tiba pertanyaan, tidak bisa dijawab, 0. Kenapa? Dia tidak pernah melakukannya. Hal yang sama juga dengan Kristen. Apalagi di zaman ini, orang semua sibuk untuk melakukan Natal. Kalau ditanya apakah mereka tahu apakah arti Natal? Mereka tidak akan bisa jawab. Tetapi mempelai wanita, setiap orang percaya apabila ditanya apakah arti Natal, kita bisa jawab 1 detik. Haleluya. Natal artinya adalah bahwa Kristus lahir di dalam palungan kita. Memberikan pesan, membawakan pesan, dan memberikan tumbuhan yang sempurna di dalam jiwa, di dalam palungan kita. Kita pastikan bahwa Kristus ada di dalam palungan kita. Lahir benar-benar di dalam palungan kita. Artinya bahwa Kristus ada dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Haleluya. Bahwa kita benar-benar melakukan firman-Nya. Haleluya. Kenapa Kristus lahir di sebuah palungan? Di kandang domba? Karena dia adalah domba. Organisasi tidak akan mengerti apa artinya. Haleluya. Glory. Kenapa Kristus disembelih? Karena dia adalah domba. Untuk menghapus dosa dunia. Haleluya. Kenapa dia harus menjadi daging? Karena Allah adalah roh. Jadi roh itu tidak akan bisa disembelih. Dia harus menjadi manusia dan tinggal di antara kita supaya dia bisa disembelih. Itulah sebabnya dia lahir di kandang domba untuk menjadi seekor anak domba dan dituntun kepada tempat penyembelihan.
Haleluya. Betapa kasihnya. Betapa besar kasih Kristus diberikan kepada umat manusia. Tetapi kita perhatikan, orang-orang tidak peduli. Sama halnya pada zamannya Nuh dan pada zamannya Lot. Mereka hanya menginginkan apa yang ada di benak pikirannya. Haleluya, mereka tidak tahu. Mereka sudah lupa bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya lagu pujian yang sangat indah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita menikmati dan kita merenungkan bahwa lagu pujian tersebut adalah sebagai terang, alat terang di dalam hidup kita. Bahwa benar-benar kita adalah anak-anak Tuhan yang selaras dengan firman Tuhan. Baik, mari kita langsung saja kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di kitab Mazmur. Mazmur 89 ayat 50 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kuurap. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam sorga, kami sudah membuka Tuhan ayat firman-Mu yang ada di dalam kitab. Dan kami benar-benar Tuhan membaca dan melihat. Dan hati kami Tuhan berglori, bersuka cita ketika hendak membacakan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa tiada yang lain yang bisa menolong kami selain daripada Roh-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa ini adalah firman yang tertulis yang berbentuk Kristus. Untuk supaya bisa Tuhan menyempurnakan kami. Memberikan makanan rohani pada kami zaman ini Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan apa yang harus kami perbuat dan apa yang harus kami lakukan. Karena kami adalah anak-anak mempelai wanita muda kejaman Tuhan, untuk siap bertempur, berperang melawan musuh kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa dunia ini tidak berdampak bagi. Dunia ini Tuhan bukan Engkau gulung Tuhan, sehingga Engkau menggantikan menjadi Yerusalem yang baru. Bapa yang baik, biarlah Engkau selalu memperhatikan kami siang dan malam Tuhan, dan selalu mengontrol kami. Dan biarlah Engkau Tuhan selalu menuntun kami kepada seluruh jalan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kepala kami Tuhan, mengurapi setiap telinga menjadi telinga seorang murid yang baik. Arahkan mata kami Tuhan, selalu memandang kepada Engkau. Dan buka hati dan pikiran kami Tuhan, selalu fokus kepada firman. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat berdaya Tuhan kalau tidak Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Berikan pengertian lebih lagi kepada kami Tuhan, dan hikmat daripada surgawi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan kita melihat bahwa Daud mengatakan demikian. Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kuurapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kita lihat ini. Amin kata Daud.
Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Siapa yang mengatakan demikian kalau bukan orang yang sudah dipilih Allah? Hanya orang yang dipilih Allah merenungkan dan benar-benar membasahi jiwanya, bahwa tidak ada yang lain yang bisa memberikan kehidupan kepadanya selain daripada Allah sendiri, dan menegur dan memberikan cobaan. Karena tidak ada seseorang pun yang lolos masuk ke dalam kerajaan surga kalau tanpa dicoba terlebih dahulu. Harus ditempa terlebih dahulu, harus dilatih terlebih dahulu, harus dicambuk terlebih dahulu, karena demikianlah firman Tuhan. Tidak ada jalannya sampai kepada tujuan kalau tanpa ada perjuangan yang benar-benar sungguh-sungguh. Mengerjakan segala sesuatu pun tanpa ada pengorbanan, tanpa berusaha untuk meraih kemenangan tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa berhasil. Haleluya. Jadi kita merenungkan bagaimana dulu Daud mengucapkan itu. Ya, kita merenungkan siapakah Daud yang sesungguhnya. Kenapa dikatakan bahwa Kristus adalah anak Daud? Dia sudah melihat dan dia meratap Yerusalem, dan dia naik ke gunung untuk melihat Yerusalem. Haleluya. Dia menangis mencucurkan air mata di sana. Kenapa dikatakan Yerusalem adalah kota yang mulia? Tetapi musuhnya datang untuk menyerang dia, mencoba untuk menerkam dia. Oleh karena apa? Oleh karena dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat kita melihat sebelum datang hujan, apa yang terlebih dahulu datang sebelum hujan turun? Sebelum hujan turun, harus terlebih dahulu gemuruh datang atau petir. Kilat harus terlebih dahulu datang. Haleluya. Dengan kilat yang menyala-nyala dan bergemuruh. Tetapi kita lihat, kalau hujan tidak datang dan tidak turun ke bumi, maka semua manusia akan mati. Tidak ada yang bisa satu orang pun hidup di muka bumi kalau hujan tidak datang. Haleluya. Kenapa dikatakan demikian? Kalau hujan tidak datang, apa yang membasahi tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi? Apa yang menjadi air kebutuhan manusia sehari-hari? Hujan harus turun. Tetapi sebelum hujan turun, ada tandanya di langit. Gemuruh datang, petir dan kilat menyala untuk memberitahukan bahwa hujan akan pasti turun. Haleluya. Untuk supaya tumbuh-tumbuhan bisa hidup, bisa tumbuh, benih bisa tumbuh. Haleluya. Haleluya.
Tetapi kita lihat apa yang dibutuhkan untuk mendatangkan hujan. Ya, harus ada tanda-tanda yang terlebih dahulu. Jadi sebutir benih harus mati, membusuk, rusak, berbau, dan kembali menjadi debu tanah agar menghasilkan kehidupan yang baru. Haleluya. Agar menghasilkan kehidupan yang baru. Itulah sebabnya Kristus harus mati, dikubur untuk supaya menghasilkan benih yang baru. Haleluya. Kalau Kristus tidak mati, maka kita tidak akan bisa satu orang pun terselamatkan. Karena dialah yang menanggung dosa dan kesalahan manusia. Jadi itulah sebabnya Kristus harus mati untuk menebus kita. Supaya Kristus benar-benar berbuahkan yang baik. Itulah orang-orang percaya. Haleluya. Dan hal yang sama juga dengan kita. Harus dilahirkan kembali. Dalam arti harus kita dikubur bersama-sama dengan Kristus. Dosa kita akan ditimpakan kepada Kristus. Dan kita meninggalkan hal-hal yang najis, yang tidak baik, untuk supaya kita benar-benar dilahirkan kembali. Ketika Nikodemus pergi malam-malam kepada Kristus, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau melihat kerajaan surga? Dikatakan kau harus dilahirkan kembali. Untuk supaya berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Dan seperti yang saya katakan tadi, butuh pemukulan kepada emas, diputar-putar, berulang kali, bolak-balik, dipukul, ditampak dan lain sebagainya, untuk supaya benar-benar dia menjadi emas yang murni, supaya kotoran yang ada yang bercampur dengan emas tersebut terpisah. Haleluya. Bukan hanya sekedar dalam kitab dikatakan pisahkan dirimu. Kenapa dipisahkan? Untuk supaya emas dan kotoran tersebut terpisah. Haleluya. Pisahkan dirimu. Karena kotoran atau besi atau yang lain tidak akan bisa bercampur dengan emas. Itu harus dipisahkan. Untuk supaya dia menjadi emas yang murni. Haleluya. Amen. Jadi Tuhan menetapkan waktu dan memiliki maksud untuk segala sesuatu yang Ia lakukan. Tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Tidak ada yang terjadi hanya sekedar begitu saja. Tuhan sudah menentukan sesuai dengan maksudnya. Sesuai dengan maksud dan rencananya, Tuhan sudah menentukan bahwa kita berada di dalam posisi yang seperti ini. Bukan ketepatan bahwa mempelai wanita atau setiap orang yang percaya teraniaya, dikucilkan, diremehkan. Kita lihat bagaimana dengan kehidupan Daud. Kita lihat dengan bagaimana dengan kehidupan murid-murid Yesus Kristus. Haleluya. Kita melihat bagaimana tentang kehidupan Yohanes. Itu bukan ketepatan, tetapi itulah tepat bagi mereka. Ditempah, dan mereka terpukul.
untuk menempah dan melatih mereka. Haleluya. Hanya tubuh mereka lah yang merasakan semuanya itu. Namun jiwanya mendapatkan kegembiraan dan sukacita. Bahwa jiwanya tahu bahwa tubuhnya itu tidak berarti dan tidak bisa dibawa ke dalam kerajaan surga. Hanya jiwa. Haleluya. Itu tidak masalah bagi mereka. Bagaimana dengan orang percaya di akhir zaman ini? Itulah sebabnya harus ditempah. Haleluya. Sesuai dengan firman-nya. Haleluya. Jadi tidak pernah orang percaya di zaman dulu mengira bahwa itu adalah salah. Ya. Itulah di luar nalar manusiawi. Karena apa yang ada di pikiran manusia itu bertentangan kepada pikirannya Allah sendiri. Seolah-olah orang yang percaya di zaman dulu tidak punya Tuhan. Masa mereka dibiarkan seperti itu menderita, kena penyakit seperti Ayub? Masa mereka Yohanes bisa dipenggal kepalanya? Masa Petrus bisa dibalikkan kakinya ke atas? Masa setiap orang percaya katanya kepada Tuhan bisa dibunuh, bisa dilemparkan ke singa-singa, dan lain sebagainya? Kalau sebentar dipikirkan oleh manusia, ya, waduh, bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu? Kenapa Tuhan membiarkan mereka menderita? Kalau memang mereka benar-benar punya Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Lihat kita kaya, kita senang. Aku menjadi seorang raja yang diakui di dunia ini. Haleluya. Kita melihat Pilatus, Herodes. Kita melihat Nimrod. Kita melihat Fir'aun. Raja Babel. Kita lihat. Mereka bersenang-senang. Tidak ada yang kurang. Mereka kaya. Sehingga orang-orang pun yang hidup di dunia, ya, orang-orang pun yang hidup di dunia, mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak punya iman dan tidak punya Tuhan. Masa mereka menderita? Haleluya. Hal yang sama juga di akhir zaman ini. Kalau orang sudah punya pangkat, sudah kaya, mereka yang terberkati. Mereka lah yang diberkati Tuhan. Tetapi kita lihat, ketika si orang kaya tersebut dengan Lazarus, ketika Lazarus hidup di muka bumi, mereka diejek dan menjauh daripadanya. Dan orang kaya tersebut menganggap dia remeh. Dia tidak pernah menganggap dia adalah seorang manusia. Tetapi lihat, ketika tiba saatnya, hidupnya meninggal, hidupnya berakhir dari muka bumi, dia berada di neraka dengan kesakitan yang tidak berkesudahan. Haleluya. Lalu dia memanggil Abraham. Dia membutuhkan setetes air. Apakah penyesalan bisa dipulihkan kembali sesuai dengan perbuatannya? Tidak akan bisa dipulihkan kalau sudah hidupnya berakhir dari muka bumi. Haleluya. Glory. Jadi harus ditempah, harus dipukul. Tidak peduli mau dengan cara apapun Allah untuk memukul umatnya. Itu rencananya indah. Itu adalah kehendaknya. Haleluya. Glory.
2 Timotius 3:12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Haleluya. 2 Timotius 3:12 mengatakan demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kenapa dikatakan demikian? Bagaimana mungkin seorang guru menderita padahal muridnya tidak pernah merasakan penderitaan? Gak logika ini. Haleluya. Harus melakukan, menerima penderitaan yang sama. Itulah sebabnya harus bertindak. Bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Untuk mendapatkan, merebut piala tersebut. Haleluya. Hal yang sama dengan seorang petinju. Bagaimana caranya untuk supaya mendapatkan medali piala tersebut? Dia harus berjuang setiap hari untuk supaya bisa dia mendapatkan piala tersebut atau sabuk tersebut. Haleluya. Amen. Yesaya 53 ayat 5 kita sudah tahu. Kalau sudah Yesaya 53 ayat 5 berkata, berarti itu tentang pemberontakan kepada Kristus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia direbutkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh belu-belunya kita menjadi sembuh. Haleluya. Bagaimana mungkin kita bisa sembuh oleh belu-belu Yesus Kristus kalau semuanya kesalahan dan kejahatan manusia yang takut akan Kristus ditimpakan kepadanya? Semua beban yang ada di dalam manusia, di dalam pikiran manusia, itu tidak akan bisa ditanggalkan tanpa Kristus menderita, tanpa semuanya itu ditimpakan kepada Kristus. Tetapi kita lihat, apa yang kita dapatkan? Oleh belu-belunya kita menjadi sembuh. Artinya, bukan berarti sebuah penyakit, bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar masalah, persoalan dan lain sebagainya. Tetapi kita menjadi sembuh, artinya dosa dan kesalahan kita sudah ditanggalkan dan ditimpakan kepadanya. Hanya dialah yang bisa menyucikan dosa sehingga kita pun terselamatkan. Artinya kita menjadi sembuh. Haleluya. Penyakit apakah yang bisa membunuh manusia? Yang membunuh jiwanya adalah dosa. Haleluya. Kalau orang yang sedang mengalami suatu penyakit sehingga hidupnya pun berakhir, tidak jadi masalah. Kalau hanya sekedar tubuh aja. Bagaimana kalau dengan jiwa? Haleluya. Kita bayangkan, hidup manusia di muka bumi paling lama 100 tahun. Bahkan kita buat dulu ada yang 120 tahun. Tetapi kalau kita benar-benar siap menderita, seperti yang dirasakan oleh Kristus, karena dia adalah guru kita, dia adalah kepala kita, dia adalah Tuhan kita, maka kita akan mendapatkan daripada Tuhan, yaitu hadiah, piala. Kita akan memiliki hidup yang kekal, hidup yang tidak berkesudahan. Dibandingkan orang yang tidak taat dan tidak tahan menderita, hidupnya hanya 120 tahun. Itu paling lama.
Haleluya. Lainnya, masa yang tidak bisa dihitung oleh siapapun. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab, kalau sudah sampai ke dalam kerajaan yang kekal, kamu akan menerima hidup 2000 tahun, 1 juta tahun. Nggak ada tertulis seperti itu. Yang ada tertulis, kamu akan memiliki hidup yang tidak berkesudahan. Haleluya. Jadi untuk apa dunia ini bagi kita? Haleluya. Asal taat kepada firman Tuhan, masalah dosa dan kesalahan bukan urusan kita, ya. Bukan urusan kita masalah kesalahan dan dosa untuk menghapusnya. Ada Allah untuk menghapus dan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita lihat ketika Nuh perihal celaan atas firman, di mana Allah dulu berbicara kepada Nuh. Saya lupa memberikan subjek kita pada hari ini adalah celaan, ya, oleh karena firman. Cela oleh karena firman. Jadi ketika Nuh perihal celaan atas firman, di mana Allah dulu berbicara, ya, kepadanya, Nuh ada di suatu celaan. Nuh dulu hidup di suatu zaman yang ilmiah, di mana terdapat pencapaian ilmiah yang mampu mereka buat, ya, yang melampaui apapun yang kita buat di zaman ini. Orang sudah bisa pergi ke bulan, ya. Haleluya. Orang sudah bisa pergi ke luar angkasa dan meneliti ke dasar laut dan lain sebagainya. Haleluya. Tetapi orang tidak akan bisa mengatakan bahwa dunia ini tidak akan berakhir. Tidak bisa menghentikan programnya Allah. Bagaimana mungkin api akan turun? Kita berpikir akan hal itu. Hal yang sama di zaman dulu. Bagaimana mungkin hujan akan turun? Mereka sudah pintar dan orang-orang kenamaan di zaman dulu memprediksi, ya, dan mereka yakin hujan tidak akan turun sesuai dengan pengetahuan mereka. Karena mereka adalah manusia-manusia yang terkenal dibandingkan Nuh. Siapa rupanya kepribadian Nuh dibandingkan manusia-manusia yang sudah memiliki kepintaran dan lain sebagainya. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman ini. Apa rupanya yang kita tahu? Hanya firman. Mau membuat pesawat tidak akan bisa. Bukan urusan kita. Kalau Tuhan kehendaki, nggak usah capek untuk membuat pesawat. Tuhan perintahkan aja satu contohnya satu ekor burung. Coba dulu, katakan dulu, jet pesawat jadilah. Maka jet pesawat 1 menit akan terpampang di hadapan semua orang. Kalau Tuhan inginkan. Tetapi itulah manusia dunia yang tidak percaya bahwa, ya, Kristus akan datang untuk kedua kalinya untuk mengakhiri dunia ini. Hal yang sama di zaman dulu. Mereka tertawa. Mereka mempertawai Nuh. Haleluya. Dan juga Abraham. Sehingga dikatakan kepadanya bahwa dia, ya, memiliki seorang anak.
Sehingga Hagar pun, ya, dan Sarah mulai berkata kepada Abraham, "Oh, udahlah, daripada kita nggak punya anak, udahlah, kawin aja lah sama kuda kita, nggak apa-apa. Saya berikan, ya, udahlah, nggak apa-apa lah." Haleluya. Mereka mencoba melampaui kehendak Allah. Seolah-olah mereka mengatur. Seolah-olah mereka lah yang melakukan, seolah-olah mereka lah yang melampaui kehendak Allah. Mungkin rencana Allah itu nggak ada lagi tuh. Udahlah. Ambil aja lah si Hagar itu. Nanti kita malu di hadapan semua orang. Karena kita sudah katakan kita akan memiliki seorang anak. Padahal nyatanya kita sudah berumur sekarang sekian, kita tidak punya anak. Daripada nggak ada, udahlah, nggak apa-apa lah. Kita ajalah, sekalipun Allah yang mengatakan, kita ajalah yang melakukan, ya, supaya kita tidak malu. Haleluya. Contohnya kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan memulihkan kembali. Udahlah, begini aja lah. Artinya, kita belikanlah obat-obatan. Kita belilah obat-obatan dari apotek sana. Untuk membasmi hama. Untuk supaya perkataan firman Tuhan genap. Itu buatan manusia. Haleluya. Allah sudah berjanji, Dia akan memulihkan kembali. Bagaimana mungkin bisa manusia dapat memulihkan? Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun manusia yang di muka bumi yang bisa memulihkan kembali? Apa yang dikatakan Allah akan dipulihkan. Tuhanlah yang berencana sesuai dengan waktunya. Kalau sudah tepat waktunya pada hari ini, Tuhan akan pulihkan pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Artinya jangan bosan-bosan. Udahlah, nggak jadi datang Tuhan. Kita buatlah siapa tahu nanti datang tsunami dan lain sebagainya. Kita bangunlah sebuah kapal selam yang sangat besar supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Kan Tuhan kan sudah katakan bahwa Dia akan datang. Padahal Dia akan datang sampai hari ini. Jadi bertentangan kepada pikiran manusia. Haleluya. Kita lihat Hagar ini. Pekerjaan Hagar dan Sarah ini. Haleluya. Memang benar dia memiliki seorang anak yang namanya Ismail. Tetapi bukan itu. Bukan itu. Itu adalah kehendak manusia. Itu adalah pikiran manusia. Tetapi yang dimasukkan Allah adalah bukan Ismail, tetapi Ishak. Hal yang sama dengan Nuh. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka dulu di Matius 16. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Haleluya. Melainkan Bapakku yang di surga, karena pewahyuan datang kepada Petrus. Dia percaya bahwa dia adalah anak Allah yang sesungguhnya. Datang untuk menghapus dosa dunia. Itulah sebabnya bukan darah dan daging, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi bukan manusia.
Seperti yang di Matius 24 ayat 37 berkata, sebagaimana pada zamannya Nuh, demikianlah pula kelak kedatangan pada anak manusia. Haleluya. Demikianlah hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Sama seperti zamannya Nuh. Seperti 1 Petrus 3:20 berkata, yaitu kepada roh-roh mereka yang dihalu, ya, pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Hanya mereka lah yang percaya, ya, kepada firman. Kalau mereka sudah percaya kepada firman, berarti mereka akan membangun bahtera. Kalau mereka tidak percaya kepada firman, kepada perintah Allah, maka mereka tidak akan membangun bahtera. Sederhana firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Allah, kita akan melakukan, kita akan membangun bahtera contohnya. Kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan membangun bahtera. Haleluya. Dan kita tidak akan percaya bahwa bahtera itu akan jadi. Bagaimana mungkin bisa Nuh membangun bahtera sebesar itu? Nggak masuk di akal itu. Bagaimana? Apalagi hujan mau datang, air bah mau datang. Orang itu aja nggak percaya kepada bahtera, nggak percaya kepada Nuh, apalagi kepada hujan. Nggak pernah mereka lihat. Haleluya. Kalau bahtera, ya, dibuat Nuh, itu materialnya diambil dari hutan, kayunya ditebang dan lain sebagainya. Itu masih langsung terlihat. Oh, berarti pohon yang di sana mau ditebang ya. Oh, bisa juga ya. Kalau hujan, gak pernah satu tetes pun pernah dilihat manusia di zaman dulu hujan datang. Jadi mereka gak percaya. Semua itu dongeng. Bohong itu semua katanya. Sama di zaman kita ini. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin itu adalah tiang api? Bagaimana mungkin itu adalah awan supernatural? Bagaimana mungkin ada nabi? Ya, di akhir zaman mereka tidak percaya. Malaki 4, 5 dan 6, 10, 7 nggak percaya mereka. Mereka nggak percaya. Kalau memang mereka tidak percaya kepada Malaki 4, 5 dan 6 dan 10, 7, mereka tidak akan percaya Matius 2, Kisah Rasul 2, 38. Tidak akan percaya kepada Kisah Rasul 2, 38. Kalau mereka percaya kepada Kisah Rasul 2, 38, maka mereka akan menerima Nabi akhir zaman. Itu tandanya. Kalau mereka percaya kepada bahtera, ya, mereka akan percaya kepada firman Allah. Mereka akan percaya bahwa hujan akan turun. Itu komplit. Tidak bisa dipisahkan. Dan Allah tidak mungkin Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera kalau tidak ada hujan akan turun. Tidak akan meletakkan air bah. Untuk apa dia membangun bahtera? Untuk suatu maksud dan tujuan Allah seperti ini. Haleluya. Untuk apa Allah? Untuk apa Allah, ya, mengutus seorang nabi? Untuk mempersiapkan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Untuk mempersiapkan supaya tidak ada penyesalan lagi nanti. Masa kita sehari-hari atau setiap minggu yang selalu ada di dalam rumah kita, ya, Alkitab atau firman Tuhan selalu kita baca. Masa kita tidak tahu bagaimana, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk surga? Masa kita tidak tahu, seorang guru mengajarkan 3 dikali 3 adalah 9.
Sehari-hari pun bisa kita melihat dan membacanya dan menghitungnya. Masa kita tidak tahu? Itulah sebabnya Allah mengutus seorang nabi untuk supaya berjaga-jaga. Sebab sama pada zamannya Nuh, demikian halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Karena seperti yang saya katakan tadi, Yesus Kristus tetap sama. Tidak pernah berubah. Haleluya. Yeremia 28 ayat 3, dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Yeremia 28 ayat 6, kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataannya yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Semua akan dikembalikan. Apa yang diambil oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, semua akan dikembalikan. Kalau Tuhan sudah berjanji akan dipulihkan, semua akan dipulihkan. Tetapi orang tidak percaya oleh karena dilanda kemiskinan, dilanda penyakit, dan berbagai macam hal penderitaan. Disinilah keguguran, kegagalan manusia untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau udah ada sebuah penyakit, oh Tuhan, bagaimana hidup saya akan berakhir? Bagaimana kalau saya, Tuhan, meninggalkan anak saya? Aku masih mengasihi mereka, Tuhan. Gak pernah Yohanes Pembaptis mengatakan demikian ketika kepalanya mau dipenggal. Petrus dan murid-muridnya dan semua orang percaya di zaman dulu. Haleluya. Kemiskinan, penderitaan dan lain sebagainya. Tuhan gak pernah memberikan beban kepada anak-anaknya, yang dimana anak-anaknya tidak sanggup untuk memikul beban tersebut. Tuhan akan sesuaikan. Kamu nak hanya 40 kilo bisa kamu pikul, bawalah. Kamu sangat laki-laki yang tangguh. Ya, kamu benar-benar seorang pejuang, bawalah 50 kilo. Tuhan gak pernah berikan 100 kilo biar kamu mampus mati. Gak pernah itu. Haleluya. Tuhan berkata, upahmu besar di surga. Bawalah, kata Tuhan. Haleluya. Glory. Tuhan akan pulihkan. Apa yang diambil oleh kerajaan Nebukadnezar dibawa ke Babel, semua akan dikembalikan. Gak ada hak milik mereka di situ. Pokoknya harta yang mahal, yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, semua yang berasal daripada Allah akan kembali kepadanya. Siapakah pada yang mahal itu? Yang berharga di mata Tuhan adalah umat yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Sebab jiwa kita bukan berasal dari dunia ini. Jiwa kita berasal dari surga. Jiwa kita berasal dari Allah. Kita berada dulu dalam pikirannya Allah. Kita satu dulu dengan Allah. Kita adalah napas yang dihembuskan yang berasal daripada Allah sendiri, yang keluar daripada mulut Allah. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan Yeremia ketika Allah memberitahukan itu kepadanya, ya, oleh firman Tuhan bahwa akan ada suatu masa di masa Israel akan dibawa pergi ke Babel selama 70 tahun.
Jadi disitulah tampil seorang nabi yang akan bangkit. Dan kamu akan mendapati mereka ada di bawah. Ya, di bawah sana, di Babel yang dimaksudkan. Yang akan bangkit dari pemimpin, dari para nabi. Yang akan menubuatkan hal yang bertentangan dengan itu. Haleluya. Yeremia 28 ayat 10. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Ayat 11. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Ayat 15. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Kita lihat di sini. Haleluya. Karena kemudian Hananya tampil mengambil kuk ya dari leher Yeremia di hadapan semua imam dan jemaat. Mungkin ada contohnya 1,5 juta atau sekian atau 10.000 atau berapa banyak lah ya. Dan mengambil kuk yang Allah pasang di leher Yeremia sebagai sebuah tanda dan menghancurkannya dan melemparkannya ke kakinya dengan antusiasnya, dan berkata, demikianlah firman Tuhan, dalam 2 tahun mereka akan kembali. Yeremia hanya menatapnya, itu bertentangan dengan firman, jadi ia pergi begitu saja. Dan Allah berfirman, kembalilah dan beritahu dia, katakan, aku tidak pernah berbicara kepadanya. Aku tidak pernah berbicara kepadanya, kata Allah. Jadi ia hanya antusias yang mengambil kesannya sendiri. Ia tidak pernah menunggu sampai ia benar-benar melihatnya dan mengetahui bahwa itu bukan dia, bahwa itu adalah Allah yang mengatakannya. Yeremia 28:13, pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Haleluya. Glory. 14, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Kita perhatikan ini. Haleluya. Jadi kita menemukannya. Kita menemukannya di seluruh bangsa. Dan kita sudah melihat ini berlangsung di zaman ini. Haleluya. Ini sudah berlangsung perbuatan-perbuatan yang keji di mata Tuhan, yang mencoba melampaui kehendak Allah sendiri. Demikianlah firman Tuhan, berpeganglah kepada apa yang kamu dapatkan. Haleluya. Jadi dalam arti jalanlah terus. Jangan melihat ke kanan ke kiri, apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan. Jangan engkau mendahului. Sebelum Allah memberikan, jangan engkau mendahului. Tunggu saja, sabar menantikan. Waktunya akan tiba. Bahwa segala sesuatu rencana Allah indah pada waktunya. Haleluya. Yang dimaksudkan di sini, jangan ganti. Jangan
Ambil apa yang ada di pundak saudaramu. Jangan gantikan. Haleluya. Sebelum Allah memerintahkan, jangan mencoba untuk melakukan sesuatu. Sekalipun itu agak cocok dilihat orang. Haleluya. Tanpa perintah, jangan melakukan. Jadi disinilah Yeremia datang kembali, nabi yang diurapi itu. Allah memberitahu dia berfirman, aku tahu hananya mematahkanku kayu yang kutaruh di lehermu itu. Tetapi aku akan membuatnya dari besi. Ia berfirman, dan semua bangsa ini yang telah pergi untuk melayani Nebukadnezar hambaku itu. Dan ia adalah seorang penyembah berhala. Dan Israel menjaga semua korban mereka. Tetapi mereka tidak. Allah telah berjanji bahwa ia akan memberkati. Tetapi berkat-berkat itu ada di bawah ya persyaratan tertentu. Haleluya. Jadi persyaratan itu harus dipenuhi untuk supaya berhasil atau mendapatkan keberhasilan. Tanpa memenuhi persyaratan, tidak akan bisa berhasil sedikit pun. Harus ada persyaratan. Kalau Tuhan katakan, lakukan seperti ini. Apakah kamu taat kepada persyaratan ini? Tak, Tuhan. Aku akan melakukan. Berikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Untuk supaya mendapatkan keberhasilan. Jadi manusia di zaman dulu terulang kembali. Di setiap negara melakukan hal yang sama. Selalu mendahului. Ya. Selalu melakukan kehendaknya tanpa perintah Allah. Haleluya. Supaya gak indah dilihat orang. Jadi manusia yang sedang hidup di muka bumi, mereka melakukan bagaimana cara untuk supaya manusia atau supaya setiap orang menyukainya. Tetapi lari dari pikirannya Allah sendiri. Haleluya. Tetapi kita lihat adalah intinya. Kita temukan, ketahui. Kemudian jika itu adalah demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Glory. Kita pastikan dari firman Tuhan bahwa pekerjaan ini adalah pas tepat pada waktunya. Kita tidak mau melakukan apa yang kita kehendaki kalau tanpa perintah Tuhan. Tuhan mengutus seorang nabi dan lakukan ini. Ini adalah persyaratan untuk supaya kami menjadi mempelai wanita, untuk supaya kami bisa mendapatkan pengangkatan pengubahan tubuh. Lakukan ini. Percayalah kepada utusanku. Jangan engkau seperti gereja Laodikia, suam-suam kuku dan tidak dingin dan panas. Alangkah engkau baiknya jikalau engkau dingin atau panas. Tetapi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itulah firman Tuhan di zaman Laodikia ke zaman ini. Bukan hanya sekedar mengisi absen, bernyanyi, berdoa. Kita lihat gereja-gereja yang lain. Berpakaian pun tidak sopan, selalu bertentangan dengan firman Tuhan, hanya menghibur jemaat aja, begitu aja. Ada yang meninggal, seorang yang jahat, pastikan, bisa dipastikan ke surga. Dari mana mereka tahu itu? Bisa dipastikan ke surga dari lagunya, dari cakramennya. Haleluya. Dari cara cakramennya pun orang tahu, dia pastikan bahwa orang yang meninggal itu akan berada di sebelah kanan Allah sendiri. Bagaimana mungkin kalau memang demikian? Semua yang mati di zamannya Nuh akan menuntut demon,
mereka akan bawa parang semua. Oh Tuhan, Engkau tidak adil. Masa orang jahat yang meninggal di dalam kejahatannya, masa dia sudah berada sekarang di sebelah kananmu, atau bersama dengan Engkau. Mereka akan menuntut di zamannya Nuh dan zamannya Sodom. Haleluya. Tetapi Tuhan yang maha adil. Ya, Tuhan yang selalu menyelamatkan, mempelai wanitanya setiap orang percaya. Ketoklah pintu, masuklah melalui pintu. Aku akan memberikan pakaian kepadamu. Haleluya. Supaya engkau tidak menjadi malu. Supaya matamu dapat melihat. Supaya telingamu dapat mendengar. Belilah daripadaku. Tuhan ingatkan kembali zaman Laodikia. Belilah daripadaku emas yang murni. Haleluya. Belilah daripadaku. Kalau sudah dibeli daripadanya, artinya harus melalui persyaratan. Harus bertindak. Itulah cara membeli. Bukan dengan cara uang. Jadi Tuhan sediakan semuanya. Supaya manusia tidak dapat menyesal ketika dia nanti datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Tetapi setiap orang yang harus dan lapar akan mendengarkan firman-Nya dan mau melakukannya, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadanya. Tuhan akan memberikan kepuasan kepadanya. Haleluya. Setiap orang yang merendahkan di bumi, dia akan tinggikan di surga. Terpuji nama Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang harus dan lapar akan mendengarkan kebenarannya. Sampai di sini pesan kita. Tuhan memberkati kita. Biar kita lanjutkan minggu depan. Haleluya. Glory.